Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan seperjuangan. Bertemu kembali dengan video saya. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang materi pupuk dan pemupukan. Di dalam materi ini kita ada membahas 3 topik utama. Yang pertama adalah dasar dalam pelaksanaan pemupukan, definisi pupuk dan pemupukan, dan klasifikasi pupuk. Seperti itu kawan-kawan. Dalam pelaksanaan pemupukan itu ada 4 dasar. Yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah kandungan unsur hara dalam tanah, yaitu apakah dia tinggi, sedang, ataupun rendah. Terus kehilangan unsur hara. Nah, kehilangan unsur hara itu melalui apa? Bisa melalui panen maupun pencucian maupun erosi, seperti itu. Terus pelaksanaan dasar selanjutnya adalah meningkatkan produksi dan juga meningkatnya ilmu pengetahuan. Itulah hal-hal mendasar dalam pelaksanaan pemupukan, kawan-kawan. Lanjut, definisi pupuk dan pemupukan ini beda. Nah, kalau pupuk itu bahannya untuk diberikan kepada tanaman, itu adalah bahan, kuncinya adalah di bahan, kawan-kawan. Baik diberikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Tujuannya untuk meningkatkan produksi. Kalau pemupukan berarti pemberian pupuk, ya kan? Pemberian dari benda itu tadi yang dinamakan pupuk kepada tanaman ataupun kepada tanah dan substrat lainnya. Pupuk adalah setiap bahan organik ataupun anorganik, alami ataupun buatan, mengandung satu atau lebih unsur kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan normal tanaman. Ya kan, kalau pemupukan penambahan suatu unsur hara tanaman yang tersedia atau dapat tersedia ke dalam tanah, seperti itu. Terus klasifikasi pupuk dikelompokkan dari berbagai segi. Yang pertama berdasarkan asal pembentukannya, itu adalah pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam itu ya tanpa ini maksudnya terbentuk di alam dan dipakai tanpa atau dengan sedikit proses. Nah, contohnya apa saja? Pertama pupuk kandang, pupuk hijau, serasa, gambut, tinja atau kotoran, abu, kapur. Kalau pupuk buatan ya istilahnya diproduksi dengan teknologi khusus di pabrik melalui perubahan kimia dari pupuk alam ataupun dari bahan dasar sederhana seperti dalam pembuatan pupuk nitrogen. Selanjutnya itu berdasarkan sumbernya itu ada 2, yaitu pupuk limbah pertanian dan pupuk dagang. Kalau dari limbah pertanian itu apa saja? Seperti pupuk kandang, pupuk hijau, ya kan, dan usaha pertanian lainnya seperti bahan lain dari usahanya. Kalau pupuk dagang ya melalui jalur perdagangan atau commercial fertilizer. Kalau berdasarkan sifat kerja ada langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu yang mengandung unsur hara tanaman, pengaruhnya langsung kepada tanaman. Seperti apa contohnya? Seperti NPK dan juga pupuk cair. Kalau tidak langsung, ya pengaruh utamanya terhadap tanah, tetapi juga mengandung unsur hara seperti kapur dan bahan organik. Kalau berdasarkan kecepatan kerja ada slow release dan fast release, ya kan. Kalau yang cepat bekerjanya itu seperti pupuk N dan K dan pupuk larut dalam air, ya kan. Kalau yang lambat seperti dia itu efektif hanya setelah terjadi perubahan dalam tanah relatif banyak. Kalau yang slow release ini seperti contohnya itu pupuk TSP, kawan-kawan. Kalau yang itu yang mudah menguap seperti urea itu termasuk fast acting yang bekerjanya sangat cepat. Kalau berdasarkan tipisnya kimia ada 2, ada organik dan anorganik atau pupuk mineral, ya kan. Kalau organik ya mengandung 1 atau lebih senyawa organik, ya kan, tetapi dalam tanah dapat segera diubah menjadi senyawa anorganik melalui proses yang disebut amonifikasi. Kalau anorganik ya mengandung 1 atau lebih senyawa anorganik. Seperti anorganik nih maksudnya pupuk-pupuk buatan atau pupuk yang dari kimia, seperti itu, kawan-kawan. Terus kalau berdasarkan kandungan unsur hara dia ada 2, yaitu tunggal dan majemuk. Contohnya yang tunggal apa saja? Seperti dia hanya mengandung 1 unsur hara, seperti pupuk N, pupuk P, pupuk K, ya kan. Kalau pupuk majemuk ya mengandung beberapa unsur seperti NPK, kalau digabung itu kan udah menjadi majemuk dia. Nah, pupuk majemuk ini melalui proses dekomposisi kimia di pabrik atau juga dicampur biasa.
komposisi dan kadar air pupuk majemuk dibuat berdasarkan kebutuhan. Terus kalau berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tanaman, ada makro dan mikro. Kalau yang hara makro itu seperti apa? NPK, ini hara makro primer kawan-kawan. Kalau yang sekunder itu seperti S, Mg, Ca. Nah ini diberikan dalam jumlah besar dibandingkan pupuk mikro. Kalau mikro ya itu mengandung unsur hara mikro dan dibutuhkan dalam jumlah kecil. Contohnya apa saja? Seperti Fe, Mn, Zn. Nah seperti itu. Kalau berdasarkan bentuknya, dia itu ada padat dan cair. Kalau padat apa saja? Seperti urea, Za, TSP, KCl itu padat. Kalau cair ya pupuk organik cair, fosfoen dan lain-lain. Kalau pupuk kandang itu terdiri dari dua komponen, yaitu cair dan padat dengan perbandingan 3:1. Dan padat rata-rata itu mengandung 50% dan hampir semua P dan K lebih kurang 3/5-nya. Kalau kandungan unsur hara pupuk kandang dipengaruhi oleh yang utama macam dan jenis hewan, terus umur dan keadaan individu hewan, makanan yang dimakan, ya kan, bahan hamparan atau alas kandang, cara pengelolaannya. Nah, ini ciri dan sifat pupuk kandang lambat tersedia. Itu karena apa? Karena zat-zat makanan itu harus mengalami berbagai proses perubahan sehingga haranya tersedia untuk tanaman. Dan kedua, cirinya juga mempunyai efek residu. Residu ini adalah sisa atau ampas dengan melepaskan hara secara perlahan-lahan. Kalau berdasarkan kandungan hara itu ada pupuk tunggal, majemuk, dan pupuk kalsium dan magnesium. Pupuk tunggal berarti hanya satu jenis hara. Kalau majemuk lebih dari satu unsur hara. NP, N, Ke, N dan K, N dan P atau NPK dan K atau gabungan dari ketiganya itu. Kalau kalsium dan magnesium itu biasa digunakan sebagai unsur kapur karena di samping penambahan unsur hara tetapi lebih cenderung untuk perbaikan pH tanah atau pengapuran. Seperti itu kawan-kawan. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya tentang materi-materi seputar pertanian.